Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 11 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan agar kami lebih menghargai pelayanan Kristus di bilik yang maha suci dan di bilik yang suci. Tuhan campur tangan agar ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan menjadikan Yesus satu-satunya pengantara kami. Kami menyerahkan perbaktian ini dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Silahkan Saudara Wilson. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 11 Oktober 2020 dengan judul Pekerjaan di Bilik yang Kudus. Ayat tema terdapat dalam Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Kebenaran penting mengenai pendamaian diajarkan oleh upacara lambang-lambang. Suatu pengganti diterima sebagai pengganti orang berdosa, tetapi dosa tidak dapat ditiadakan oleh darah korban. Dengan demikian, suatu cara telah disediakan untuk memindahkan dosa itu ke tempat kudus. Dengan mempersembahkan darah, orang-orang berdosa mengakui otoritas hukum, mengakui kesalahannya dalam pelanggaran, dan menyatakan keinginannya untuk memperoleh pengampunan melalui imam kepada penebus yang akan datang. Tetapi ia belum seluruhnya dibebaskan dari hukuman dan kutukan hukum. Pada hari pendamaian, setelah mengambil persembahan orang banyak, imam besar masuk ke bilik yang maha kudus dengan darah persembahan ini dan memercikan darah itu ke atas tutup pendamaian, langsung ke atas hukum itu untuk memenuhi tuntutannya. Kemudian dalam sikapnya sebagai pengantara, imam besar itu mengambil dosa-dosa itu kepada dirinya dan membawanya keluar dari tempat kudus. Dengan meletakkan tangannya di atas kepala kambing Azazel, ia mengakui segala dosa-dosa ini. Dengan demikian menggambarkan pemindahan dosa-dosa itu dari dirinya ke kambing jantan. Kemudian kambing membawa dosa-dosa itu jauh-jauh dan menganggap dosa-dosa itu dipisahkan dari mereka selama-lamanya. Demikianlah upacara yang dilaksanakan sebagai gambaran dan bayangan dan perkara-perkara surgawi. Dan apa yang dilakukan dalam pelayanan tempat kudus duniawi dilakukan dengan sesungguhnya dalam pelayanan tempat kudus surgawi. Setelah kenaikannya, Juru Selamat kita memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Rasul Paulus berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Pelayanan imam sepanjang tahun di bilik yang suci dari tempat kudus itu di dalam satu tirai selubung yang membentuk pintu dan memisahkan bilik yang suci dari halaman luar, melambangkan pekerjaan pelayanan yang dimulai oleh Kristus pada waktu ia naik ke surga. Itu adalah pekerjaan pelayanan harian imam untuk menyampaikan kehadirat Allah darah persembahan karena dosa, juga dupa yang naik bersama doa-doa orang Israel. Demikian juga Kristus memohon dengan darahnya di hadapan Bapa atas semua orang-orang berdosa dan menyampaikan juga di hadapannya doa-doa orang percaya
yang menyesali dosa-dosanya, yang disertai keharuman kebenarannya sendiri. Demikianlah pekerjaan pelayanan di bilik yang kudus di bait suci surgawi. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 439-440. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus memulai pekerjaannya sebagai imam besar di bilik yang suci atau bilik yang pertama sejak dia kembali ke surga setelah kebangkitannya dan 40 hari bersama murid-muridnya. Jadi, saat Yesus kembali ke surga, diurapi menjadi imam besar, tidak langsung masuk melayani di bilik yang maha suci. Sebagaimana imam-imam di dunia, Yesus melayani di bilik suci terlebih dahulu. Dan kapan berakhir pelayanan Yesus di bilik yang pertama ini? Tahun 1844 atau akhir dari 2300 petang dan pagi. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Kemenangan Akhir halaman 440 paragraf 3 yang berkata, selama 18 abad lamanya pekerjaan pelayanan ini berlangsung di bilik yang suci. Darah Kristus dipersembahkan atas nama orang-orang percaya yang menyesali dosa-dosanya, mendapatkan pengampunan dan penerimaan mereka kepada Bapa. Namun, dosa-dosa mereka masih tertulis di dalam buku catatan. Inilah pekerjaan di bilik pertama atau bilik yang suci. Jika dalam Ka'bah Perjanjian Lama yang dibawa masuk adalah darah korban domba, dalam Ka'bah di surga yang dibawa masuk adalah darah Kristus. Namun meski sudah menerima pengampunan, dosa-dosa tersebut masih tertulis dalam buku catatan di surga, belum dibersihkan. Kapan dibersihkan? Pada hari pendamaian. Kapankah hari pendamaian tersebut? Pada akhir dari 2300 petang dan pagi atau tanggal 22 Oktober 1844. Roh Nubuat melanjutkan penjelasannya dalam Christ in His Sanctuary halaman 56 paragraf 2. Darah Kristus sementara itu untuk melepaskan orang berdosa yang bertobat dari kutukan hukum, bukanlah untuk membatalkan dosa. Itu akan tetap tercatat di tempat kudus sampai pendamaian terjadi. Jadi, di dalam lambang darah korban penghapus dosa, menghapus dosa dari orang yang bertobat, tetapi itu tinggal di tempat kudus sampai hari pendamaian. Kita sudah pelajari bahwa Kristus masuk ke dalam bilik maha kudus dengan jasa darah pendamaiannya. Demikian juga saat Yesus masuk melayani di bilik kudus. Jadi darah Yesus sangat berperan dalam pelayanan pada kedua bilik dalam Ka'bah. Pada bilik kudus, darah Yesus sebagai darah pengampunan, melepaskan yang bertobat dari kutukan hukum, dan nanti dalam bilik yang maha kudus, darah Yesus adalah darah penghapus dosa, pembersih dari catatan buku-buku sorga. Jadi jelas bahwa Yesus melayani baik di bilik suci dan di bilik yang maha suci. Nah, ada hal yang penting yang kita pahami tentang pelayanan Yesus di bilik suci ini. Sebab ada yang percaya bahwa pada waktu Yesus naik kembali ke surga, Yesus langsung melayani dalam bilik yang maha suci atau maha kudus. Jika demikian, maka kutipan Roh Nubuat yang baru saja kita baca seharusnya gugur. Sebab Roh Nubuat dan renungan pagi hari ini menyatakan pekerjaan di bilik kudus dimulai saat Yesus kembali ke surga. Artinya, Yesus tidak langsung masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Nah, sebagai bukti utama, kita harus lihat apa yang Alkitab nyatakan. Apakah benar Yesus begitu kembali ke surga, melayani di bilik kudus terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam bilik yang maha kudus? Kita buka Ibrani 8 ayat 1 yang berkata, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga.
Perhatikan dalam bahasa Inggris, kalimatnya dinyatakan dalam bentuk kata masa kini. Artinya sedang terjadi. Saat Paulus menuliskan ayat ini, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kemudian dalam Kisah 7 ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. The Son of Man standing on the right hand of God." Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan dalam bahasa Inggris, kalimatnya masih juga dalam bentuk masa kini, standing. Artinya, saat Stefanus melihat ke atas, Yesus memang sedang berdiri di sebelah kanan Bapa. Nah, apakah Yesus berdiri atau duduk di sebelah kanan Bapa? Dalam ayat yang lain, Alkitab menyatakan 1 Petrus 3 ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dalam bahasa Inggris tidak disebutkan duduk, tetapi hanya dinyatakan berada di sebelah kanan Allah, on the right hand of God. Hal yang serupa bisa kita baca juga dalam Roma 8 ayat 34. Oleh karenanya, entah berdiri atau duduk, fokus utama kita adalah di sebelah kanan. Apakah makna di sebelah kanan tersebut? Kita buka Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Alkitab menjelaskan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Di sebelah kanan berhubungan dengan pemberian kuasa. Bapa menempatkan anaknya, mendudukkan anaknya di sebelah kanannya, sebab Bapa menyerahkan segala kuasa kepada anaknya. Imam besar kita adalah imam besar yang memiliki segala kuasa. Itu sebabnya Yesuslah pengantara sejati kita. Nah, sebelum kita rangkaikan semua informasi yang sudah ada sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar melayani di bilik kudus, mari kita lihat kembali informasi yang dinyatakan dalam pelajaran sebelumnya. Kita buka kembali pelajaran tanggal 4 Oktober 2020. Kita buka Keluaran 26 ayat 35 yang berkata, "Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara." Di dalam bilik kudus atau bilik yang pertama, terdapat meja roti sajian yang berada di sisi utara gedung Ka'bah. Apa makna utara ini? Yesaya 14 ayat 13 menyatakan, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara." Di sebelah utara ada tahta Allah. Di sanalah Lucifer mau duduk. Karenanya meja roti sajian itu yang berada di sebelah utara adalah lambang dari tahta Allah. Alkitab juga berkata dalam Keluaran 25 ayat 23 sampai 25 yang berbunyi, "Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu." Perhatikan dalam versi King James disebutkan kata bingkai ditulis dengan kata crown. Crown artinya mahkota.
Jadi meja roti sajian ini punya dua bingkai emas, atau dalam bahasa Inggris disebut dua mahkota. Dan ada jarak selebar tapak tangan antara bingkai yang satu dengan bingkai yang kedua. Dan karena ada jarak, maka bingkai yang satu tentunya lebih kecil dari bingkai yang satu. Keduanya sama-sama bingkai, tetapi ada satu yang lebih besar dari yang lain. Kemudian, selain dua bingkai, di atas meja roti sajian ada dua tumpuk roti. Imamat 24 ayat 5-6. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Jadi ada 2 tumpukan roti dan masing-masing 6 buah roti. Membuat tumpukan roti dan jumlah setiap tumpukan bukan kehendak manusia, tetapi harus sesuai perintah Tuhan. Sekarang mari kita lihat roh nubuat yang menjelaskan tentang meja roti sajian ini, dan jangan lupa posisi meja roti sajian ini terletak dalam bilik kudus di sebelah utara. Apakah benar ini adalah tahta Allah? Kita akan baca sebuah pasal dari buku tulisan-tulisan permulaan yang berjudul Akhir dari 2300 Hari. Ini adalah penglihatan Nyonya White. Jika disebut akhir dari 2300 hari, artinya pelayanan di bilik kudus akan berakhir dan akan memasuki pelayanan di bilik yang maha kudus. Perhatikan halaman 103 berkata, saya melihat sebuah tahta dan di atasnya bersemayam Bapa dan Anak itu. Saya memandang kepada wajah Yesus dan mengagumi pribadinya yang mulia. Pribadi Bapa tidak dapat dilihat, sebab sebuah awan terang kemuliaan menyelubunginya. Saya bertanya pada Yesus kalau Bapanya mempunyai rupa yang sama seperti dirinya sendiri. Ia mengatakan memang begitu, artinya sama, tetapi saya tidak dapat melihatnya. Untuk itu ia berkata, kalau engkau sampai sekali saja memandang kemuliaan pribadinya, maka engkau akan binasa. Nyonya White melihat sebuah tahta, di atasnya duduk 2 oknum, yaitu Bapa dan Anaknya. Bisa lihat hubungannya dengan meja roti sajian? Ada berapa bingkai atau mahkota pada meja tersebut? Ada 2. Ada berapa tumpuk roti pada meja tersebut? Ada 2. Jadi pada akhir 2300 hari tersebut, Nyonya White melihat dalam penglihatan Bapa dan Anaknya duduk di atas tahta. Inilah gambaran dari meja roti sajian tersebut. Apa yang Yesus lakukan? Pengantaraan. Mari kita baca kelanjutannya, masih dalam halaman 103. Nyonya White menyatakan, di muka tahta itu, yang di sebelah utara, dalam bilik kudus, saya melihat orang-orang Advent gereja dan dunia. Ada 2 kelompok orang Advent. Saya melihat 2 rombongan. Rombongan yang satu menyembah sujud di hadapan tahta itu dengan perhatian yang mendalam, sedangkan yang lain berdiri tidak berminat dan lalai. Mereka yang menyembah sujud di hadapan tahta itu akan mempersembahkan doa mereka dan memandang pada Yesus. Kemudian ia akan memandang pada Bapanya dan tampaknya memohon padanya. Suatu terang datang dari Bapa kepada Anak itu dan dari Anak kepada rombongan yang sedang berdoa. Nyonya White melihat ada 2 kelompok orang Advent, yang gereja atau yang setia dan yang dunia atau yang kurang setia. Yang setia sujud menyembah berdoa dan memandang pada Yesus. Kemudian dengan menerima doa-doa itu, Yesus memandang kepada Bapanya dan memohon. Inilah peran pengantaraan itu. Bapa kemudian jawab melalui terang yang datang dari Bapa. Terang itu Bapa berikan kepada Anaknya, dan dari Anak kepada mereka yang berdoa, sebagai jawaban dari doa-doa mereka. Bisa lihat, hanya melalui Yesus saja doa-doa kita sampai kepada Bapa dan menerima jawab dari Bapa. Sebab tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Anaknya.
Inilah yang Nyonya White lihat di akhir 2300 hari atau saat-saat akan berakhirnya pelayanan di Bilik Kudus. Apa bukti lainnya? Mari kita baca kutipan berikut ini dan masih dari buku yang sama, tulisan-tulisan permulaan halaman 104 dalam perikop yang berjudul akhir dari 2300 hari. Nyonya White menyatakan, "Saya melihat Bapa berdiri dari tahta itu dan dengan kereta yang menyala-nyala masuk ke dalam tempat yang maha kudus di dalam tirai dan duduk di sana. Kemudian Yesus berdiri dari tahta itu dan sebagian besar dari mereka yang menyembah sujud berdiri dengan Dia. Saya tidak melihat seberkas sinar yang memancar dari Yesus menerangi orang banyak yang lalai itu sesudah Ia berdiri, sehingga mereka ditinggalkan dalam kegelapan pekat. Mereka yang berdiri ketika Yesus berdiri tetap mengarahkan mata mereka kepadanya ketika Ia meninggalkan tahta itu dan membawa mereka keluar tidak jauh dari sana." Kembali, ingat denah Ka'bah. Ada dua bilik, bilik kudus dan bilik yang maha kudus. Meja roti sajian terletak di dalam bilik kudus di sebelah utara. Itu adalah lambang daripada tahta Allah. Perhatikan, Bapa berdiri dari tahta tersebut dan dengan kereta yang menyala-nyala, Bapa masuk ke dalam tempat yang maha kudus di dalam tirai dan duduk di sana. Artinya, Bapa tadinya duduk di tahta yang berada di bilik kudus. Dia lalu berdiri dan masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Inilah bukti bahwa meja roti sajian itu adalah tahta Allah. Apakah hanya Bapa yang berdiri dan bangkit? Tidak. Yesus juga berdiri dari tahta itu dan ikut masuk. Artinya, Bapa dan anaknya tadinya duduk di tahta tersebut, yaitu meja roti sajian di sebelah utara. Nah, di dalam bilik maha kudus terdapat tabut perjanjian. Tutupnya disebut tutup pendamaian atau mercy seat. Nyonya White lihat Bapa berpindah dari bilik kudus dan masuk ke dalam bilik yang maha kudus dan duduk di sana, yaitu duduk di tahta pendamaian. Nyonya White lanjutkan penglihatannya masih dalam halaman yang sama. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya. Ia di sini adalah Yesus. Dan kami mendengar suaranya yang merdu mengatakan, "Tunggu di sini. Aku hendak pergi kepada Bapakku untuk menerima kerjaan itu. Jagalah supaya jubahmu tak bercacat. Dan dalam waktu yang singkat aku akan kembali dari pesta nikah, lalu menerima kamu datang kepadaku sendiri." Kemudian sebuah kereta awan dengan roda-rodanya yang bagaikan api yang menyala-nyala, dikelilingi para malaikat, datang ke tempat yang maha kudus, di mana Bapa sedang duduk. Di sana saya memandang Yesus imam besar itu berdiri di hadapan Bapa. Pada keliman jubahnya terdapat sebuah giring-giring dan sebuah delima dan seterusnya. Yesus juga berdiri dari tahta yang berada di bilik kudus dan pergi masuk ke bilik yang maha kudus menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Yesus sebagai imam besar berdiri di hadapan Bapa. Bapa duduk dan Yesus berdiri di hadapannya. Yesus tidak duduk di sebelah kanan atau berdiri di sebelah kanan. Ini perlu kita ingat, sebab tutup pendamaian hanya memiliki satu bingkai, yang artinya hanya satu yang duduk. Tetapi meja roti sajian ada dua bingkai dan dua tumpuk roti. Itu sebabnya Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, yaitu di dalam bilik yang kudus. Yesus duduk bersama Bapanya di bilik kudus, melayani sebagai pengantara bagi kita dalam pengampunan dosa. Sekarang Bapa dan Anak masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Bapa duduk dan Anak berdiri di hadapannya menjadi pengantara untuk pembersihan dosa. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, saat Yesus kembali ke surga dan diurapi menjadi imam besar, Dia melayani di bilik kudus terlebih dahulu dan duduk bersama Bapanya di tahta Bapanya, duduk di sebelah kanan. Dia melayani di sana sampai akhir 2300 hari, yaitu tahun 1844. Melayani sebagai pengantara untuk pengampunan dosa bagi umat yang datang berdoa dan bertobat. Pada akhir 2300 hari tersebut, Bapa dan Anak tidak lagi melayani di bilik kudus, tetapi masuk ke dalam bilik yang maha kudus.
dan Yesus bertugas sebagai pengantara untuk pengadilan, pemeriksaan, dan pembersihan dosa. Inilah gambaran ringkasnya. Inilah yang renungan hari ini sampaikan dalam Pulang ke Rumah halaman 303 paragraf 3. Demikian juga Kristus memohon dengan darahnya di hadapan Bapa atas nama orang-orang berdosa dan menyampaikan juga di hadapannya doa-doa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya yang disertai keharuman kebenarannya sendiri. Demikianlah pekerjaan pelayanan di bilik yang kudus di bait suci surgawi. Saudaraku dalam Tuhan, mohon maaf agak panjang. Lebih penting agar dipahami oleh para umat, sebab ada yang salah paham tentang pelayanan Kristus di surga. Ingat kembali, pelayanan Yesus di surga adalah kegenapan dari yang ada di dunia. Oleh karena itu tidak mungkin dia langsung masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Dia melayani pertama-tama di bilik yang kudus. Karenanya, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu bukan dalam bilik yang maha kudus, tapi di dalam bilik kudus yang dilambangkan dengan meja roti sajian. Sebab itulah tahta Allah yang berada di sebelah utara. Dan Yesus melayani di sana sebagai pengantara pengampunan dosa bagi mereka yang datang kepada Yesus dalam doa dan menyesali dosa-dosa mereka. Yesus lalu sampaikan kepada Bapanya dengan darahnya, dan Bapa memberikan jawab melalui anaknya kepada para pemohon tersebut. Jadi, baik di bilik kudus dan di bilik maha kudus, Yesus melayani sebagai pengantara kita. Yang pertama untuk pengampunan dosa, dan yang kedua untuk pembersihan dosa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman Tuhan yang begitu baik bagi kami. Kami semakin mengerti pelayanan Kristus di surga, dalam bilik kudus dan bilik maha kudus. Kiranya ini menjadi perubahan dalam hidup kami, agar kami sungguh-sungguh dan setia, hanya datang kepada Yesus dan memandang padanya, sebab dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hati kami, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.